Selamat siang Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Izinkan saya untuk memberikan materi tentang budaya positif yang saya dapatkan dari program Guru Menggerak. Ya, oke, langsung saja. Oke, saya perkenalkan diri dulu sedikit. Saya Emilia Triambarwati dari calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Tarsisius 1. Sama seperti Bapak Ibu semuanya. Silakan. Oke, tujuan kita berkumpul hari ini adalah yang pertama untuk memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum dan secara khusus tentunya di sekolah kita, dan untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, untuk memahami peran guru membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid-murid. Berikutnya, ya, yang seperti kita tahu bahwa sekarang ini kita sudah mengikuti untuk kurikulum merdeka walaupun kita belum sepenuhnya. Nah, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang dengan konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Ya, sebenarnya tujuan pendidikannya menurut Ki Hajar Dewantara itu apa sih? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kalau tujuan pendidikan di Indonesia seharusnya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, kodrat alam dan kodrat zaman seperti yang kita tahu ya, kalau murid-murid di kota-kota seperti ini, kita mungkin tidak akan sama model pendidikannya dengan murid yang berada di pesisir pantai ataupun di gunung, seperti itu ya. Dan selanjutnya, berikutnya. Nah, mengenai bicara dengan budaya positif, ya, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif yang mau saya terangkan di sini, yaitu nilai-nilai keyakinan ataupun kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kata kuncinya adalah di sini menanamkan keyakinan atau nilai yang berpihak pada murid agar bisa mereka berkembang dengan sepenuh hati. Berikut. Oke. Nah, tentu saja kalau untuk membangun budaya positif diperlukan semua ya, kolaborasi yang harmonis antara guru, kepala sekolah, antara komite, orang tua murid ya, dan juga pasti dengan muridnya sendiri ya. Sebab budaya positif itu pasti tidak akan terwujud jika hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Apabila sudah ada kolaborasi antar elemen dan disosialisasikan, maka budaya positif bisa saja dengan mudah diwujudkan. Nah, ini kita dalam proses untuk sosialisasi. Oke, berikut. Nah, untuk budaya positif itu sendiri ada 6 nanti. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, lalu ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, ada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, juga ada posisi kontrol, restitusi, dan juga ada segitiga restitusi. Langsung saja kita masuk yang ke pertama. Ya, kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke. Nah, sebelumnya ya, sebelum kita lanjut lagi, kita mengadakan permainan dulu sedikit ya. Permainannya adalah cobalah buka. Nah, Bapak Ibu kan sudah berpasang-pasangan ya. Nah, Bapak Ibu ada yang jadi A, ada yang jadi B. Yang salah satu coba mengepalkan tangannya sekuat-kuatnya. Yang satu coba membuka tangannya pasangannya sampai terbuka ya. Boleh caranya membujuk, menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggeloda, pokoknya sampai terbuka. Oke, yuk kita coba ya, semua ya, satu, yuk siapa yang menutup, salah satu menutup, yang satu buka, ayo. Tangan satu saja gini, oke. Yang satu coba membuka kepalan tangannya temennya. Coba sekuat-kuatnya, dibujuk boleh, kritik, oke. Ya. Oke, apakah bisa terbuka? Bisa. Hah? Bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Oke, coba sekarang gantian, dikepalkan. Coba temennya membuka.
Coba dibuka sekuat tenaga. Gimana caranya? Apakah bisa dibuka? Tidak bisa dibuka? Tidak bisa dibuka? Berikutnya? Ya. Oke. Coba tadi kan apakah bisa membuka? Ada yang bisa, ada yang tidak ya. Mengapa atau apa alasan Anda membuka kepalan tangan? Tadi yang buka siapa? Pak Beni. Kenapa dibuka Pak Beni? Saya pertama lihat kelemahan dulu dari kelingking, saya buka kelingkingnya udah langsung kebuka. Oh. Oke, dengan tangan pemaksaan ya, seperti itu ya. Oke. Tadi siapa yang tetap tertutup? Ini ya, Pak Fidel dan Pak Kunto ya. Kenapa tetap tangan Anda bisa tertutup saya terus? Sekuat tenaga menggenggam. Menggenggam, ya, oke, menggenggam dengan sekuat tenaga. Oke. Harusnya Apa tuh? Karena dia kalau satu-satu bukanya lebih gampang. lebih gampang ya. Oke. Nah, dalam kegiatan ini menurut Bapak Ibu siapa sih yang sesungguhnya memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup? Apakah temannya atau Bapak Ibu sendiri? Yang mengepal tangan. Yang mengepalkan tangan. Berarti yang punya kontrol atau kendali kita kan? Kita sendiri kan? Nah, betul sekali. Oke. Jadi kita setuju ya bahwa kita sendiri yang punya kontrol atas diri kita. Benar nggak? Benar. Oke, berikut. Nah, ini ada teorinya tentang Dr. William Glasser ini dalam kontrol teori yang kemudian dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Biasanya ini ilusi pertama itu ada tanggapan bahwa guru itu mengontrol murid. Itu tidak sepenuhnya benar loh Bapak Ibu ya. Ternyata yang mengontrol murid itu siapa? Mereka sendiri gitu ya. Kadang kita beranggapan kita bisa mengontrol. Kamu diam. Kamu kerjakan PR gitu ya. Kumpulkan tugas gitu ya. Tapi sesungguhnya kita tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan apa yang kita mau. Pun kalau misalnya mereka melakukan, itu karena mereka memang memberikan kehendak mereka untuk melakukan perintah Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya yang memegang kontrol atas diri mereka adalah mereka sendiri. Kita tidak bisa, kita tidak berkuasa atas diri mereka. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat ya. Yang ketiga bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita lupa ya, kita sering ya mengkritik anak-anak kita gitu loh. Kamu bajunya seperti ini, ya kadang mereka melakukan tapi dengan terpaksa jangka pendek. Apakah dalam jangka panjang mereka tetap sesuai dengan keinginan kita melakukan apa yang kita inginkan? Belum tentu juga ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasa orang tua nih, kan saya orang tua, kamu harus mengikuti kehendak saya. Saya guru, murid harus mengikuti kehendak saya. Belum tentu loh Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa memaksa murid untuk mengikuti semua yang kita mau. Oke, berikutnya. Nah, di sini dibutuhkan perubahan paradigma ya untuk teori kontrol ini. Jadi kita kalau mau buat kemajuan, menurut Dr. Stephen ya, itu kalau kita mau membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, yang kita ubah adalah sikap atau perilaku kita sendiri. Namun bila kita ingin perbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda memandang dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, lalu ubahlah yang paradigma Anda, lalu skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi semuanya itu yang kalau kita mau melakukan suatu perubahan, semuanya adalah dari kita sendiri, bukan dari murid yang mau kita paksa gitu ya. Tapi kita juga harus mengubah paradigma kita, seperti itu. Berikut. Nah, ini adalah perubahan paradigma nih. Kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita adalah berbeda. Yang betul adalah kebutuhan kita adalah berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki mungkin gambaran yang berbeda. Pendapat saya A, pendapat Bapak Ibu bisa B, bisa C, bisa D. Beda-beda ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak bisa maksa, halo, kamu harus ikutin saya. Saya yang benar, kamu yang salah, nggak bisa.
Tapi kita juga harus bisa memahami pandangan orang lain. Kita yang memahami orang lain, bukan orang lain memahami kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang teori kontrol yang ada dirubah adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, yang betul adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang ingin dirubah adalah kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, sebelumnya itu mau berpikir menang kalah, tapi harusnya kalau sekarang model berpikirnya harus menang dan menang. Oke, berikut. Nah, sekarang agak sedikit diskusi ya, boleh ditanggapi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada atau terbayang di dalam benak Bapak Ibu semua? Apa yang terlintas di dalam pikiran Anda? Disiplin, satu kata mungkin. Tepat waktu, on time, tertib. Kalau nggak tertib berarti nggak disiplin, ya. Apakah ada hubungannya dengan memberikan hukuman? Ya, bisa jadi, ya. Oke, berikutnya. Nah, kita sedikit melihat kalau makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama aja jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin. Wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini atau menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri sendiri, dari muridnya sendiri yang memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Internal itu berarti yang lahir dari diri sendiri. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Gitu. Oke, itu menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jadi yang diinginkan adalah self-disiplin, disiplin yang tumbuh lahir dari diri sendiri. Berikutnya. Oke. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunitas perilaku yang efektif antara guru dan juga muridnya. Nah, di sini nih diajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin di sini salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kata kuncinya adalah disiplin yang ingin diterapkan adalah disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang lahir dari diri sendiri. Nah, ini bisa nggak ya kira-kira? Oke, berikutnya. Nah, kalau kita sudah bisa menciptakan disiplin positif dalam diri murid-murid kita sendiri, kita akan yakin bahwa kita akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang bisa diterima semua golongan tanpa melihat sesuatu. Misalnya contoh, nilai kebaikan, nilai ketulusan, termasuk 7 nilai yang kita punya itu juga nilai-nilai kebajikan. Ya, termasuk ini juga yang sedang di profil pelajar Pancasila, nilai-nilai berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, itu juga nilai-nilai kebajikan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin adalah terbentuknya murid-murid yang punya karakter, punya disiplin, punya santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Oke, berikut. Nah, sebagai pendidik pasti tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya nggak sih? Yang berperilaku, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan itu dan memiliki motivasi yang intrinsik, bukan ekstrinsik, ya. Oke, atau internal, bukan yang eksternal. Pastinya maunya seperti itu ya. Oke, lanjutnya. Nah, sekarang apa sih hubungannya disiplin positif dengan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Ayo, berikutnya.
Oke. Nah, di sini ada teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa kita yang bisa mengontrol seseorang adalah kita sendiri, ya. Kalau motivasi itu perilaku yang ditujukan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi ada motivasi internal dan eksternal tadi ya. Nah, yang internal itu yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Sedangkan eksternal adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan. Oke, berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya reflektif, Bapak Ibu boleh jawab masing-masing ya, dalam diri atau boleh jawab langsung juga apa-apa. Kalau Bapak Ibu sekarang disuruh nih, diminta kepala sekolah untuk pelatihan, motivasi apa sih yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur atau mendapat surat teguran dari Kepsek atau dari pihak panitia? Atau Anda ingin dilihat dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi gitu kan, ada imbalan gitu ya. Atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha, bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru, dan lingkungan Anda sendiri. Kira-kira motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu kalau disuruh pelatihan mana tuh? Yang ketiga, ada yang ketiga karena emang pengen. Yang ketiga, kayaknya ada yang karena melaksanakan mandat, perintah ya kan? Karena nggak pengen dikasih hukuman, ditegur. Ada yang terpaksa? Kadang, ya nggak, secara jujur kita kadang terpaksa juga lah ya kan? Yang ketiga, Mam. Iya, kenapa Pak? Yang ketiga lah. Tapi setelah ngikutin ternyata yang kita dapat tuh kekecewaan. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul. Kadang memang ekspektasi ya, realitanya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi itu ya. Ekspektasi tidak sesuai dengan reality gitu. Oke. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu semua motivasi pasti karena pengen mengembangkan diri, pengen lahir dan menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Oke, berikut. Nah, motivasi perilaku manusia itu tuh pada dasarnya tuh ada 3 itu tadi ya. Karena menghindari ketidaknyamanan, nggak enak nanti dapat teguran kepala sekolah misalnya. Atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau karena menghargai nilai kebajikan sendiri. Nah, kalau murid misalnya di sini kalau menghindari ketidaknyamanan, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ya, takut dihukum dia. Itu motivasi ekstrinsik atau eksternal. Atau murid ada yang mendapatkan imbalan, murid melakukan disiplin karena ia mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada tuh ya, kalau misalnya nilai 100 dikasih bonus apa, itu ada ya yang kayak gitu ya. Menghargai nilai kebajikan. Nah, murid melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya sendiri. Nah, inilah motivasi yang dari internal, intrinsik. Nah, ini yang kita inginkan gitu loh ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau pertanyaan reflektif lagi menurut Bapak Ibu nih, jenis motivasi apa yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah nih? Kira-kira di tempat kita, banyakkan murid-murid itu melakukan sesuatu atau melakukan disiplin itu karena takut, atau karena pengen imbalan, atau karena emang ada keinginan dari diri sendiri? Takut sama aturan ya? Ada 2 kemungkinan. Iya. Kemungkinan pertama itu memang dia memang ada disiplin. Mm-mm. Kan sebagian anak kita kan juga disiplin memang dari sananya. Mm-mm. Kemudian mereka kedua itu disiplin karena memang ada aturan sekolah yang harus melakukan. Diikuti. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, itu sehingga ada 2 bisa dari betul sekali. Jadi menurut Bapak Ibu semua motivasi memang dasarnya kita percaya bahwa murid-murid kita itu sudah ada dari dalam, itu memang murid-murid yang disiplin ya. Kalau enggak mungkin enggak masuk sekolah sini. Dan kebetulan regulasi atau aturannya cukup ketat sehingga juga membuat mereka lebih disiplin lagi. Oke, berikut. Jadi double ya. Oke. Nah, disiplin itu identik dengan hukuman kalau ada pelanggaran gitu ya. Disiplin ya. Kalau enggak mungkin enggak masuk sekolah sini. Dan kebetulan regulasi atau aturannya cukup ketat sehingga juga membuat mereka lebih disiplin lagi. Oke, berikut. Jadi double ya. Oke. Nah, disiplin itu identik dengan hukuman kalau ada pelanggaran gitu ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, ada di sini
hukuman digolongkan dalam hukum sebagai identitas gagal, sedangkan konsekuensi itu dan restitusi itu didalamkan dalam identitas sukses ya jika ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, hukuman kenapa disebut sebagai identitas gagal ya kalau kita kasih hukuman itu karena kalau kita menghukum murid kita itu ternyata menyakitkan ya kan, terus tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang, terus korban mendapatkan keadilan atau mereka akan merasa tersakiti, lalu ternyata bisa membuat perilaku pasif agresif meningkat. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut dan berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, kadang saya juga ya, saya menghukum anak nih kemarin-kemarin ya. Dan ternyata setelah ditelaah, ternyata termasuk dalam identitas gagal dan tidak efektif gitu ya. Nah, kalau yang dalam identitas sukses itu ada disiplin, ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, ini yang kita perkenalkan restitusi ini. Nah, kalau konsekuensi itu ya memang sesuatu harus terjadi. Kadang kita ya kamu kalau terlambat ada konsekuensinya, berarti ini gitu kan, seperti dan sebagainya. Tapi konsekuensi itu tidak nyaman juga untuk jangka pendek. Lalu korban bisa diabaikan. Murid juga merasa tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek dan memerlukan monitoring. Ya monitoring terus, kita melihat siswa pakai seragam, dimonitor terus ya kan. Nah, terus membantu penerapan mengikuti peraturan dari masyarakat. Nah, sementara yang ingin kita perkenalkan adalah restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan murid dalam jangka panjang, korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab, dan fokus pada pemecahan masalah. Nah, di sini yang kita inginkan adalah murid bisa fokus pada pemecahan masalah untuk dirinya sendiri. Oke, berikutnya. Nah, kalau hukuman itu kan itu ya, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, murid biasanya tidak dilibatkan, biasanya hukuman itu satu arah, terus dari pihak guru yang memberikan, terus murid hanya terima hukuman aja tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari gurunya, baik atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis. Nah, itu yang mungkin sering kita ya. Kalau fisik mungkin kita enggak, tapi hukuman psikis kadang kita melakukannya. Nah, anak-anak itu ternyata merasa tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata kita. Nah, ini yang kita sebenarnya perlu merefleksikan kembali apa yang sudah kita lakukan terhadap anak didik kita. Berikutnya. Sedangkan untuk konsekuensi itu biasanya sudah direncana atau sudah disepakati, seperti yang tercantum dalam tata tertib kita ya. Kan ada aturannya, lalu bila tidak ada dikenakan sanksinya itu atau konsekuensi. Sudah dibahas dan disetujui oleh orang tua dan guru, murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Ya, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya 3 kali tugas tidak diselesaikan, murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran atau ngobrol. Nah, itu kan ada konsekuensinya. Itu biasanya diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tapi tetap dirasa tidak nyaman. Nah, kalau yang satunya lagi adalah restitusi. Berikutnya. Nah, konsep restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya tuh kalau restitusi itu mencoba untuk murid itu memperbaiki kesalahannya yang dari mereka sendiri, bukan dari kita. Kalau konsekuensi kan biasanya murid sudah ada melakukan kesalahan lalu konsekuensinya ini. Tapi ini kita mencoba untuk pendekatan restitusi sehingga mereka tuh bisa memperbaiki kesalahan dan mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat. Ya, kalau restitusi itu biasanya bukan kesalahan namun bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Lalu itu merupakan satu tawaran, bukan paksaan, ya. Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, mencari kebutuhan dasar dan fokus pada karakter, bukan tindakan, ya. Oke, berikutnya. Nah, misalnya nih, saya kasih contoh. Kasusnya adalah murid terlambat ketika upacara bendera, ya kan? Kalau hukuman
itu biasanya kan guru marah kan, kamu terlambat, seperti itu ya. Lalu guru menghukum, hormat bendera selama 1 jam berdiri di depan kelas selama KBM. Itu adalah salah satu hukuman ya. Tapi kalau konsekuensi, kita tegas dan murid menghargai aturan. Guru memberikan konsekuensi untuk menyanyikan Indonesia Raya di lapangan sekolah. Itu biasanya ya, itu konsekuensinya. Biasanya sudah disepakati gitu ya. Lalu kalau restitusi, itu guru menanyakan keyakinan pada dirinya dan membuat murid tuh menyelesaikan masalahnya. Jadi guru terbuka, murid menghormati dirinya sendiri. Jadi lebih diajak ngomong gitu, kenapa kamu tidak ini, dan menurut mereka diajak untuk mereka mencari solusi yang terbaik bagi dirinya sendiri. Itulah restitusi. Gitu. Lanjut. Nah ini misalnya, di sini ada contoh kasus Iva kurang pelajaran matematika ya, kebetulan di matematika ya. Lalu pas matematika dia tuh banyak diam diri atau menggambar di buku pelajaran. Nah pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, si Iva tuh jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap dan pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Iva diminta untuk maju ke depan di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Silakan nanti dijawab salah satu. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva atau hukuman atau konsekuensi? Yang jelas bukan restitusi. Kenapa? Nah, yuk siapa yang mau mencoba untuk membantu menjawab ini? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Jadi udah nggak bisa, terus gagap-gagap saking bingungnya, lalu dikasih ini disuruh maju ya kan, suruh nunjuk hidungnya gitu. Kira-kira pasti tidak setuju ya kan? Atau setuju aja? Tidak setuju ya? Nah menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman yang diberikan Pak Seno? Hukuman, betul sekali. Kenapa? Iya, karena apa? Nunjuk hidung, iya, karena hanya satu arah kan, perintah gurunya aja gitu. Murid tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau apa gitu kan. Semua itu karena kontrol gurunya sendiri. Nah itu adalah hukuman ya, yang termasuk dalam identitas gagal tadi. Berikutnya lagi. Oke. Nah ada contoh satu kasus lagi. Ini Bu Anas ya mendapatkan masalah tuh muridnya tidak bisa berdiam diri, antri di depan kelas lalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Tentunya kan mengganggu proses pembelajaran sehingga Bu Anas berpikir untuk mengandalkan stiker bintang. Kalau anak-anak SD, ini kan kelas SD ya. Setiap murid akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang berdiri lurus dan berbaris rapi dapat bintang dari Bu Ana. Sebagian muridnya menyambut tantangan tersebut dan berdiri rapi agar mendapatkan stiker. Ya, hal ini terus dilakukan Bu Anas beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya rapi antri di depan murid. Nah, suatu hari itu Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, anak-anak kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu? Itu tadi ada hubungannya dengan motivasi. Iya, karena anak-anak itu sudah terbiasa dikasih diiming-imingi stiker. Jadi mereka melakukan sesuatu karena ada apanya? Karena ada imbalannya, ya kan? Ada penghargaannya. Jadi ketika mereka sudah ada imbalannya, mereka melakukan. Tapi kalau nggak ada, ya bubar gitu kan. Itu termasuk yang dari eksternal tadi, tidak lahir dari diri sendiri. Oke, berikutnya. Berikut. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab, agar seorang murid mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi sebenarnya mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, menurut Alfikon. Nah, hukuman dan penghargaan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi kalau hukuman itu juga menghancurkan, penghargaan, kita kasih reward itu juga ternyata tidak baik, menghancurkan potensi orang untuk belajar, pembelajaran yang sesungguhnya. Nah ternyata itu ya, karena kita perlu tapi nggak sih menurut Bapak Ibu reward?
sesekali, tetapi bukan menjadi sesuatu yang terus-terusan, ya seperti itu ya. Oke, lanjutnya. Nah, penghargaan atau reward itu tadi tanya, ada kenapa kamu melakukan sesuatu yang itu efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu atau Bapak Ibu mengkritik lalu mendiamkannya jangka hanya waktu pendek. Jika kita kira-kira apa penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bertanya kenapa kamu melakukannya, serta kehilangan motivasi dari dalam. Lalu dan jika kita mendapatkan penghargaan sesuatu, melihat kesalahannya berkali-kali, biasanya seperti itu ya. Nah, kalau bagaimana sih sebaiknya respon kita bila ada murid yang melakukan kesalahan? Pasti yang pertama adalah ditanya mengapa, dan pasti ada alasannya, tidak langsung dikritik dan sebagainya. Oke, berikutnya. Oke, keyakinan kelas. Nah, ini nih, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Pertanyaannya adalah berikut. Kenapa sih harus di sini sebaiknya ada keyakinan kelas? Mengapa nggak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Saya yakin di sini Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas karena di kelas-kelas biasanya ada kesepakatan di sini. Nah, ini biasanya berubah untuk berbuah, lulus 100%. Time to serius belajar, time to tidak telat, tutup pintu, maju bareng, sukses bareng, rajin bayar, uang kas. Nah, ini adalah sebuah keyakinan kelas yang dilakukan secara bersama-sama, bukan? Bukan aturan yang dibuat oleh satu orang saja ya. Nah, inilah yang kenapa sih harus keyakinan kelas dibuat bersama-sama? Kenapa? Tujuannya? Kira-kira dibuat seperti ini. Kesepakatan, kalau kita bilangnya kesepakatan ya. Kenapa harus ada kesepakatan kelas? Motivasi, oke, untuk mengontrol dirinya sendiri. Biasanya kalau karena lahirnya dari keyakinan atau kesepakatan kelas, murid-murid itu sendiri sudah menyadari bahwa oh iya saya ikut bagian dalam ini gitu loh, dalam kesepakatan ini dan saya ingin bisa melaksanakan karena itu yang memang ingin saya lakukan. Jadi kembali lagi jadi motivasi yang dari dalam murid-murid itu sendiri gitu ya. Jadi penting gitu ya. Nah, berikutnya. Pembentukan keyakinan. Nah, ini bisa beberapa pernyataan universal, pernyataan bisa dalam bentuk harusnya positif. Jadi tidak dalam bentuk negatif ya, dilarang, tidak terlambat. Nah, kata tidak itu sebaiknya diganti menjadi datang tepat waktu, misalnya gitu ya, kata-katanya dibentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan bisa dilaksanakan. Ya, sesuatu yang harus diterapkan di lingkungan tersebut. Tapi saya yakin Bapak Ibu wali kelas semua di sini masing-masing sudah membuat ya kesepakatan yang dibuat oleh murid-muridnya sendiri ya, atau dibuat Bapak Ibu? Bapak Ibu dibuat murid-muridnya ya. Oke, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelasnya. Semua harus ikut kontribusi. Ya, berikut. Oke, nah sekarang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu itu karena pasti ada kebutuhannya, pasti ada reason yang kenapa kita melakukan, karena ada di sini. Nah, kebutuhan apa aja sih yang ada dalam kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan bertahan hidup, biasanya untuk survive ya, lalu untuk kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga ada faktor kesenangan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Oke, berikut. Nah, pertanyaan pemantik nih, Bu Leni bingung nih kadang-kadang kita juga bingung ya sama murid kita ya. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Doni seringkali minta bekal temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti ini, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa? Ini kembali lagi tadi ada kebutuhan dasar manusianya. Kira-kira kenapa sih dia minta bekal temannya? Kan kita harus cari tahu alasannya ya. Nah, itu kita harus tahu lagi tuh kebutuhan dasarnya. Terus kalau si Doni, saya Bu Leni, Doni, kenapa sih kamu mengambil bekal teman kamu? Kan pasti kita tanya gitu kan, alasannya apa? Terus kalau si Doni bilang, karena saya lapar Bu, saya nggak punya makanan. Nah, kira-kira apa alasan dia melakukan itu? Karena kebutuhan apa? Yang tadi kalau dibalik lagi, iya karena dia
kebutuhan survival ya kan, ingin bertahan hidup. Nah, seperti itu. Terus kalau tanya, Doni, kenapa sih kamu minta bekal temennya terus? Ya karena saya senang aja sih Bu. Karena di rumah saya nggak pernah diperhatiin, jadi saya pengen minta perhatiin si Doni, perhatian temennya gitu kan. Nah itu berarti pengen kebutuhan apa yang nggak dia dapatkan? Iya, kebutuhan kasih sayang. Jadi kadang-kadang kebutuhan anak didik kita yang melakukan pelanggaran atau apapun itu biasanya ada sebab-sebabnya di situ ya kan. Nah mungkin karena dia kurang kasih sayang, karena dia belum menunjukkan penguasaan atau powernya, sebenarnya dia pengen menunjukkan powernya atau pengen bertahan dan pengen bebas dan sebagainya. Oke, berikut. Nah, semua orang tuh senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, maka mereka melanggar peraturan dan melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Betul nggak ini kira-kira? Iya, karena tidak bisa direspon dengan positif. Nah, biasanya apalah yang ada? Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Yang hari ini juga terjadi gitu ya. Nah, itu karena mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Oke, berikutnya. Nah, sekarang tadi kan restitusi ya. Restitusi sudah kita terangkan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Apa aja 5 posisi kontrol restitusi? Nah, ini biasanya yang pertama ada penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau atau monitor. Yang kelima adalah posisi manajer. Nah ini posisi kontrol guru. Nanti Bapak Ibu lihat masing-masing Bapak Ibu sebagai apa ya. Oke, berikutnya. Nah kalau penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu fungsinya sebagai penghukum. Pokoknya kamu salah. Bentak-bentak biasanya tuh senengannya ya kan. Lalu yang kedua membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lambat. Kok kamu tega sih sama ibu? Gitu, kok kamu bisa sih melakukan ini, kamu gak kasihan sama ibu? Itu jadi kita membuat murid kita tuh kayak merasa bersalah banget gitu ya sama si ibu ini, sama Pak Fidel dan sebagainya. Nah kalau posisi kita sebagai teman, biasanya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Oh ya, kok kamu kenapa nggak pakai seragam? Ya udah, nggak apa-apa, lain kali tapi pakai seragam ya, saya maklum. Itu tuh temen tuh kayak gitu tuh. Nah itu yang biasanya gitu. Kenapa nggak ngerjain PR? Ya udah nggak apa-apa, sekali ini nggak apa-apa. Nanti saya bantu ya. Itu temen tuh, biasanya kayak gitu. Lalu monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi, gitu ya. Lalu posisi yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir, di mana guru itu membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Nah dari 5 ini kira-kira yang paling oke mana nih? Sebagai manajer akhirnya ya, tapi saya sendiri kadang merasa masih di posisi nomor 1, kadang nomor 3 gitu ya, kadang yang nomor 4, tapi yang paling ideal ada yang nomor 5. Oke, berikutnya. Contoh, nah contoh penerapan posisi kontrol nih. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara, contoh ya. Kalau penghukum, kalau kita nih guru ya sebagai hukum, patuhi aturan, berdiri di depan kelas. Kayak gitu tuh, yang bentak-bentak. Kadang saya juga gitu, bentak-bentak ya. Lalu kalau yang membuat merasa bersalah, dia akan ngomong, berapa kali ibu harus beritahu kamu, ibu sungguh kecewa loh sama kamu kok tega sih, gitu-gitu ya. Nah kalau yang teman, posisi sebagai teman, ayo yang tertib, buat saya bangga, kali ini tidak apa-apalah melanggar aturan, tapi lain kali jangan ya, jangan diulangi ya. Nah itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, ya ini sering juga kita ya, kamu udah tahu kan melanggar, ada aturannya dan ada konsekuensinya kan, ya udah kamu lakukan konsekuensinya, itu kita ya. Lalu manajer, kamu tahu nggak kesalahannya kira-kira apa, kira-kira kamu bisa nggak memperbaikinya, bagaimana kamu memperbaikinya, jadi diajak ngomong, diskusi dan sebagainya. Itu 5 fungsi atau 5 posisi kontrol restitusi. Berikut. Nah, yang kita inginkan adalah tadi restitusi ya, bagaimana siswa bisa memperbaiki jika dia membuat pelanggaran atau kesalahan dari dirinya sendiri. Nah ini step-stepnya seperti ini, segitiga restitusi. Berikut. Yang pertama ada, ya
Nah, ini segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas, lalu memfasilitasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Gitu. Ya, menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Itu yang kita inginkan dalam segitiga restitusi. Oke, berikut. Dalam menstabilkan identitas, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, ini berdasarkan prinsip. Biasanya ajuin pertanyaan kayak gini nih Bapak Ibu. Nanti bisa, berbuat salah tuh nggak apa-apa, manusiawi, ya kan, wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Saya mungkin juga pernah melakukan kesalahan itu. Mungkin kita harus bisa menyelesaikan ini. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi. Kita mencari solusi bersama-sama. Nah, terus kalau dia kan begini-begini, biasa kalau ada murid kan ngeyel-ngeyel, ya nggak apa-apa, kamu merasa berhak seperti itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita menstabilkan identitas murid, jangan membuat langsung murid merasa terpojok, membuat murid terbuka dengan kita. Itu yang diinginkan dalam segitiga restitusi. Berikutnya. Berikut step yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Guru akan bergeser nih dari pemikiran stimulus menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid, dan pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Nah, ini tidak menghakimi. Misalnya kita bisa mengajukan pertanyaan, kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya sebenarnya ya, tapi kamu tidak lakukan gitu kan misalnya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu bangga pada dirimu karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ini contoh ya, tergantung juga pelanggaran apa. Kamu boleh mempertahankan sikap, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi itu yang terakhir. Nah, menanyakan keyakinan ketika misalnya anak-anak sudah melakukan pelanggaran, lalu kira-kira resolusinya apa? Kamu punya solusi apa untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, ini menyatakan bahwa kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayanganmu kita tentang kelas yang ideal? Kamu menjadi orang seperti apa? Meyakinkan, misalnya saya punya solusi ini memang gini. Oh, kamu yakin kamu bisa melaksanakannya? Oke, kita dukung, lalu biarkan mereka menjalankan apa yang menjadi solusi dari diri mereka sendiri. Intrinsik, intinya intrinsik. Oke, lanjut. Nah, catatan ini sedikit ya, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang disepakati, perlu kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki, lalu pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dan memiliki dengan masalah yang ada, perlu ada usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan, dan perlu didedikasikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanya, kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki? Jadi kalau mulai sekarang saya akan tertib pakai seragam, mulai kapan? Oke. Mulai besok saya akan tertib. Oke, kita dukung dan kita tunggu kamu untuk melakukan apa yang menjadi solusimu. Seperti itu aja sih. Lanjutnya sedikit lagi. Nah, sebenarnya restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru memahami alasannya, gitu ya, dan paham bahwa setiap orang pasti melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain. Misalnya kebutuhan kasih sayang, kebutuhan diterima. Nah, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, kita tutup mata nih, ya udah salah gitu kan, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka pasti dia akan merasa dipahami. Pada intinya seperti itu, kita membuka diri, kita mau mencoba mengerti apa yang mendasari kesalahan mereka, dan kita mau mereka memperbaiki berdasarkan keyakinan mereka sendiri dan berdasarkan solusi dari dalam diri mereka sendiri. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh contoh saya udah mempraktekkan kira-kira seperti ini. Jadi masalahnya adalah, oh ini suaranya tidak terdengar ya. Jadi ini simulasi saja sih, kalau Michael mah nggak yang aneh-aneh ya. Tapi ini waktu itu Michael ceritanya habis mencontek gitu ya, ketahuan mencontek gitu. Lalu permasalahan solusinya adalah kita ajak bicara heart to heart, lalu ditanyakan kenapa, sebabnya, lalu apa, kita praktekkan segitiga restitusi tadi seperti itu. Oh bisa ya?
Jadi kita tanyakan dulu alasannya kenapa, tidak langsung menjudge. Oke, berarti karena kamu tidak mempersiapkan diri ya, kamu ketiduran dan tidak sempat belajar sehingga kamu mencontek. Seperti itu. Oke, baik. Kira-kira nih dengan menyadari bahwa kamu telah melanggar nilai-nilai kebajikan kita, yaitu nilai-nilai kejujuran, apakah kamu punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ada satu sih, Ya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Mulai sekarang saya rencananya itu membuat jadwal supaya lebih pasti gitu saya jam belajarnya. Jadi saya nggak kelupaan dan saya nggak usah mencetak lagi. Udah bisa. Baik. Apakah kamu yakin kamu bisa melakukan hal itu? Saya yakin 100%. Oke, saya dukung niat baiknya. Kira-kira kapan kamu akan melaksanakan niat baik itu? Mulai dari saat ini. Mulai saat ini ya? Oke, baik. Saya berharap kamu terus melaksanakan niat baik itu, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, dan bisa sukses ke depannya. Terima kasih, Michael. Terima kasih, Mem. Oke. Ya, idealisnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak memojokkan, tapi kita mencari solusi yang terbaik, tentunya. Ya. Setelah melakukan diskusi tadi dengan Mem, Harapannya saya merasa seperti lebih ini lega. ya. Karena saya tidak dihakimi dan saya malah diarahkan untuk mencari sebuah solusi untuk kesalahan saya. Dan menurut saya itu adalah hal yang baik. Karena sekarang saya memiliki solusi untuk kesalahan mencetek dan untuk selanjutnya saya tidak akan mencetek lagi. Oke. Jadi itu ya Bapak Ibu, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kita bisa menumbuhkan budaya-budaya positif, disiplin-disiplin positif dalam lingkungan sekolah kita. Walaupun saya percaya bahwa disiplin di sekolah ini sudah baik ya, tetapi akan lebih baik bila mana disiplin-disiplin itu bisa benar-benar tumbuh dari dalam diri murid-murid kita sendiri, tidak merupakan sesuatu yang dipaksakan. Nah, itu adalah tugas kita bersama, bagaimana bisa murid-murid itu membuat diri mereka disiplin dari dalam diri mereka. Seperti itu. Dan juga harapannya Bapak Ibu, untuk proses pendisiplinan kita melakukan yang terbaik, kita cobakan untuk memberikan identitas-identitas sukses dalam contoh-contoh segitiga restitusi yang tadi sudah dijabarkan. Seperti itu, saya rasa terima kasih atas waktunya. Saya sangat menghargai kesediaan Ibu untuk hadir di sini dan semoga sekolah kita bisa jauh lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih. Oke. Ya, pertanyaan ya? Gak apa-apa sih, apa pertanyaannya? Kalau kita kan udah melakukan seperti itu, tapi ternyata kok apa yang sudah kita sepakati ternyata dia gitu loh, dia langgar, ternyata dia nyontek lagi gitu loh. Oh, berulang dablek gitu ya kalau bahasa Jawa ya, berulang ya. Nah, itu sebenarnya yang ditanyakan pada saat diskusi bersama mentornya gitu ya. Gimana kalau berulang terus gitu. Nah, dan jawabannya adalah prosesnya juga harus berulang, Bu. Ini juga maksudnya proses segitiga restitusi ini tidak bisa dilakukan sekali langsung sukses, dan itu perlu remedial istilahnya seperti itu, dan diyakinkan bahwa pada saatnya nah, harusnya ya, betul sekali. Makanya tadi kesepakatan selain peraturan sekolah yang udah kita buat, kesepakatan kelas, keyakinan, misalnya tentang handphone nih. Kita sering ya, handphone tuh sering masalah banget kan. Nah, Bapak Ibu sendiri yang bikin kesepakatan kelas yang menurut dari mereka deh, jangan aturan kita. Misalnya, kira-kira handphone bagaimana nih enaknya? Kalau Bapak saya lagi menerangkan enaknya handphonenya di mana? Mungkin kita bisa oke, handphonenya dimasukkan. Oke, ini sepakat semua ya. Jadi mereka tuh benar-benar menyadari. Nah, kalau tadi ya pasti ada lah, nggak mungkin semua 100% anak kita akan seperti baik gitu ya tanpa ada masalah. Nah, tapi dengan kita memahami kenapa dia membuat masalah, kita mau membuka diri mereka ya terbuka dengan masalahnya, saya pikir akan jauh lebih baik mereka bisa menyelesaikan solusi mereka sendiri. Pelanggarannya akan lebih berkurang, harapannya seperti itu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi. Terima
3. Oke, selamat siang. Pada siang hari ini saya akan memberikan testimoni untuk Mem Emilia Tri Ambarwati yang telah melakukan presentasi mengenai budaya positif di SMA Tarsius 1. Pada hari ini saya ingin memberikan testimoni ada 2 hal. Yang pertama adalah mengenai penampilan, yang kedua adalah mengenai materi. Mengenai penampilan artinya materi yang disiapkan oleh Mem Emil sungguh luar biasa. Materi-materi dalam PowerPoint, kemudian penampilan dalam menyampaikan materi tersebut juga sangat baik. Kemudian yang kedua mengenai konten. Konten yang disampaikan adalah mengenai budaya positif. Beliau menyampaikan bahwa budaya positif itu ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua adalah konsep disiplin positif, yang ketiga adalah keyakinan kelas, kemudian pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 positif kontrol, dan segitiga restitusi. Dalam hal itu beliau juga menyampaikan bahwa pentingnya menciptakan budaya positif. Dengan budaya positif di atas dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah, ada rasa peduli satu sama lain. Beliau menyampaikan cukup detail dan juga respon dari para peserta juga sangat baik sehingga terjadilah interaksi yang sangat harmonis. Pada akhir presentasi beliau menyampaikan kesimpulan bahwa ada 6 cara membangun budaya kerja yang hebat untuk tim. Yang pertama adalah mengenali emosi diri sendiri, menggunakan pikiran dan pengelolaan perasaan. Kemudian yang ketiga, mencoba untuk memahami perasaan orang lain. Kemudian yang keempat, saling memberikan perhatian yang wajar. 5, saling memberikan motivasi dan saling menegur dengan kebaikan. Dalam hal ini setelah dia melakukan presentasi dan ini sebagian sudah kita lakukan dan kita akan bersama-sama untuk bekerja sama sehingga budaya positif yang akan kita bangun di SMA Tarsius 1 ini dapat terwujud dengan baik sehingga hal-hal yang menyangkut dengan Merdeka Belajar dapat kita wujudkan. Selamat mengikuti guru penggerak, semoga sukses untuk Mem Emil dan juga SMA Tarsius 1. Terima kasih. Melalui diseminasi budaya positif ini saya mendapatkan banyak hal-hal penting, terutama pembiasan ini membuat saya mengingat kembali tentang bagaimana Ki Hajar Dewantara menjunjung tinggi pendidikan yang berpihak kepada siswa dan juga kedisiplinan, yaitu kita bisa memulai disiplin itu dari kita sendiri, kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri, begitu pula dengan siswa. Maka dengan itu menurut saya setuju dengan bahwa hukuman itu harus ditiadakan dan mengganti dengan diskusi atas konsekuensi apa yang bisa kita lakukan dan juga restitusi yang bisa dilakukan.